Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dalam pertemuan asinkron perekonomian terbuka, model-model framing dan sistem kurs dalam mata kuliah makroekonomi 1 di semester ini. Jadi, target pembelajaran utama kita dalam model pertemuan kali ini, kita akan punya beberapa target. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang model-model framing untuk ekonomi kecil dan terbuka. Model-model framing ini akan menggunakan model ISLM yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita akan melihat penyebab dan dampak perbedaan suku bunga antar negara. Jadi di setiap negara punya perbedaan satu dengan yang lain, apa penyebabnya dan kira-kira apa konsekuensinya terhadap makroekonomi. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana sistem kurs tetap dan mengambang dalam implementasinya dalam setiap perekonomian di setiap negara. Dan bagaimana, yang terakhir, bagaimana kita akan menurunkan permintaan agregat untuk perekonomian kecil dan terbuka. Oke, rekan-rekan, ini adalah dasar pertama dalam model-model framing. Kita punya asumsi bahwa dalam perekonomian kecil terbuka, kita punya mobilitas kapital yang cukup besar. Mobilitas kapital yang bebas, yang masuk tanpa ada hambatan di negara kecil dan terbuka. Dan itu juga sangat dekat pada sebagian besar negara kecil dan terbuka yang ada, termasuk di Indonesia. Indonesia bukan karena luas wilayahnya, tapi karena kapasitas perekonomiannya yang menyebabkan Indonesia berada sebagai negara kecil dan terbuka. Dan kemudian kita akan lihat bahwa model kita akan punya model bahwa tidak ada perbedaan kurs antara luar negeri dan dalam negeri. Nah, tapi keseimbangan pasar barang kita dipengaruhi oleh kurs nominal. Jadi keseimbangan pasar barang kita dipengaruhi oleh kurs nominal. Jadi perdagangan pasar itu sangat ditentukan berapa besar kursnya. Ya, otomatis kalau kursnya rendah, harga barang-barang kita lebih murah. Dari yang kemarin kursnya misalnya kita punya $1 10.000 per dolar, 10.000 per dolar, sekarang jadi 15.000 per dolar. Maka sekarang kalau sebelumnya kita bisa jual barang harganya, misalkan barang yang kita jual harganya 10.000, sekarang harga tersebut bisa dikonversi dengan $1. Nah, ketika kurs rupiah turun menjadi 15.000 misalnya, maka kita akan dapat barang ya dengan $2 dibandingkan dengan kurs sebelumnya. Ya, kita punya uang 30.000, ya, kita punya uang yang sama, kita punya uang misalnya $2, misalnya 15.000, maka dia kalau kita punya $2 sekarang, ya, atau kita punya uang 30.000, ya, kalau harganya 10.000, maka kita sudah akan bisa dapatkan tiga barang hanya dengan $2. Sementara kalau di sini, kalau harga rupiahnya tetap sama 10.000. Dulu harga rupiah itu ekuivalen dengan $1. Sekarang ketika kursnya turun, harga barang kita yang tetap kita jual dalam rupiah 10.000, sekarang bisa didapatkan hanya dengan $2, karena $2 itu ketika kita kurskan sudah jadi 30.000. Nah, ini yang menyebabkan perdagangan dipengaruhi dalam hal ini oleh kursnya. Nah,
Bagaimana uang perdagangan itu diukur? Lewat mata uang asing per mata uang domestik. Kurs IS digambarkan untuk setiap nilai R, ya, ya. Dan ini kurs LM digambarkan oleh setiap R. Dan karena R-nya tetap, maka sekarang kita bisa alihkan. Kalau kemarin kita punya IS-nya itu adalah Y, C plus I plus G plus NX, ya, di mana yang kita pakai kemarin R-nya di sini. Nah, sekarang yang kita pakai R-nya kita anggap tetap, yang kita gunakan sekarang adalah E-nya. E-nya kita ambil dari sini. Slope-nya apa? Slope-nya negatif. Kenapa? Seperti tadi. Kalau kemudian kursnya tinggi, maka NX-nya turun. Jadi atau ke ekspornya turun. Sebaliknya tadi kita tunjukkan kalau kursnya rendah, artinya kurs kita terdepresiasi, maka NX-nya naik. Ini yang kemudian menyebabkan IS-nya pun itu punya slope yang sama dengan IS yang menggunakan R. Inilah model-model Fleming yang mengganti R-nya dengan E. Dengan asumsi E-nya dimasukin ke NX. Jadi itu adalah perbedaan utama dari model-model Fleming dan model ISLM biasa. Tapi kita tetap menggunakan logika ISLM. Kemudian kurva LM awalnya digambarkan untuk setiap R, sekarang kita bisa ganti dengan untuk setiap E. Ya, di mana Y-nya dia hanya akan pada angka tertentu, ya. LM atau kebijakan moneter digunakan untuk menstabilkan kursnya. Tapi LM-nya kita juga bisa lihat bagaimana LM yang diturunkan kira-kira sama tidak dengan agregat, dengan permintaan uang. Permintaan uangnya tetap sama. Jadi teman-teman bisa lihat permintaan uangnya, kalau di sebelumnya kita E-nya seperti ini kemudian L, Y, R, maka permintaan uang di negara kecil dan terbuka itu juga bergantung pada kursnya. Kalau kemudian kursnya itu lebih menarik, orang-orang akan menggeser permintaan uangnya dari yang sebelumnya dari permintaan domestik ke uang luar negeri atau ke kurs. Nah, itulah yang menyebabkan logika LM sama dengan money supply dan money demand yang ada di logika LM sebelumnya. Oleh karena itu, Mandel Fleming bisa menggantikan LM dan IS-nya dari semula vertikal aksisnya itu adalah R, kita ganti dengan E. Nah, lalu kemudian kita buat kondisinya seperti ini. Ininya tetap, R-nya tetap. Nah, tapi di dalam permintaan uang ini dipengaruhi oleh E. Di mana kalau kita lihat uang luar negeri itu lebih prospektif, maka kita cenderung akan beralih dari memegang mata uang domestik ke arah memegang mata uang luar negeri. Itu adalah keseimbangan model Fleming yang mengganti awalnya dari R menjadi E. Oke. Tadi kita bicara tentang model Flemingnya dengan mengganti R yang ada di ISLM dengan variabel E atau variabel kurs. Dalam sistem
kurs yang ada di sejumlah negara mengerucut pada dua jenis, yaitu sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang. Dalam sistem kurs yang mengambang, seperti ini, atau kurs nominal diizinkan atau disilahkan untuk berfluktuasi dalam merespon kondisi perekonomian. Secara kontras, dalam kurs tetap, bank sentral akan berusaha sekuat tenaga menjaga agar mata uang domestik yang ditukar dengan mata uang asing itu sesuai dengan nilai tertentu. Gimana dengan Indonesia? Di Indonesia mengambang, yang kemudian sering disebut dengan, ya Indonesia selalu berada di tengah-tengah, yang disebut dengan manage floating. Ketika manage floating, apa yang dilakukan adalah Indonesia akan mengucurkan sejumlah uang untuk menstabilkan rupiah dalam rentang kurs tertentu. Nah, sistem inilah yang tetap dikategorikan sebagai kurs mengambang. Oleh karena itu, kutubnya secara diametral, kurs mengambang, sistem kurs tetap ada dua, yaitu kurs mengambang dan kurs tetap. Kemudian, kita lihat, kalau kemudian kita punya kebijakan fiskal, ya, dalam kurs yang mengambang, situasinya seperti apa? Situasinya seperti ini. Ketika LM-nya itu kita buat fix, ya, jadi LM-nya kita buat fix, di mana kemarin apa yang mempengaruhi suku bunga. Sekarang suku bunga kita asumsikan fix dulu, sehingga yang bisa kita lakukan bukan ke arah memanage suku bunga, tapi memanage M-nya. Toh kemarin kita juga bisa identifikasi bahwa adanya R, acuan, suku rate itu bisa menjadi sinyal terhadap naik turunnya atau bertambah atau berkurangnya penawaran uang di dalam perekonomian. Teman-teman bisa lihat, dalam kurs mengambang situasinya seperti ini. Jika ada kebijakan fiskal naik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kursnya naik. Ya, kursnya naik dan itu akan menggeser IS ke kanan. Dalam perekonomian kecil yang terbuka, dengan mobilitas modal yang sempurna, perfect capital mobility, jadi eh, pergerakan modal itu, pergerakan capital itu bisa sangat bebas. Jadi dia hari ini saya mau teman-teman saya mau investasi di negara A, besok di negara B, hari berikutnya di negara C dan seterusnya. Kebijakan fiskal tidak akan berdampak terhadap PDB. Kenapa? Karena dalam perekonomian tertutup misalnya, kebijakan fiskal akan crowd out atau menarik turun, jadi investasi. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan suku bunga naik. Jadi kalau di perekonomian tertutup kan kita masih pakai R. Kalau di perekonomian tertutup, di sini IS, di sini let's say LM-nya begini. Kemudian dia akan IS-nya naik, R-nya akan naik dari R sini ke R2. Apa yang terjadi? Ekspansi, tapi kemudian investasinya turun. Ya, G-nya naik, tapi investasinya turun karena apa? R-nya naik. Selain itu, di perekonomian terbuka, sebaliknya, ketika IS-nya naik, apa yang terjadi? Crowd out bukan ke investasi kalau dalam kasus ini, tapi crowd out-nya kemana? Ke kurs. Kalau ke kurs, fungsinya apa? Fungsinya ada di NX. Ya. IS-nya naik,
maka government expenditure diasumsikan naik, tapi yang terjadi adalah ketika kurs naik menyebabkan harga-harga menjadi lebih mahal. Ketika harga-harga menjadi lebih mahal, maka NX kita akan turun. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan kebijakan fiskal baik di perekonomian tertutup maupun di perekonomian terbuka, dia akan cenderung crowd out, baik kalau di perekonomian tertutup crowd out investment, kalau di perekonomian terbuka dia crowd out terhadap net export. Dia akan menarik turun kembali net export karena kursnya naik. Oke, ini kebijakan moneter dalam kurs mengambang. Apa yang terjadi dengan kebijakan moneter? Kalau kebijakan moneter yang terjadi, misalnya LM, maka dia justru akan menurunkan kurs. Ketika dia akan menurunkan kurs, apa yang terjadi? Maka dia akan mendorong faktor lain lagi, yaitu pertambahan output dari Y1 menuju Y2. Kondisi ini menunjukkan bahwa kalau ada kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka seperti ini, dia lebih efektif menaikkan output. Oke, kebijakan moneter mempengaruhi output dengan mempengaruhi komponen permintaan agregat. Ya. Jadi kalau di perekonomian tertutup, apanya M-nya naik, R-nya turun. Ketika R turun, investasi pasti naik sehingga Y naik 2 kali. Jadi naiknya dari sisi LM, LM-nya naik, IS-nya juga naik. Kalau di perekonomian terbuka, ketika kita sudah mengganti R dengan E, maka yang terjadi adalah yes, LM-nya naik. Ketika E turun, maka NX-nya juga naik. Oleh karena itu, Y meningkat lebih tinggi lagi. Sehingga secara konsisten, ya, dalam perekonomian kecil dan terbuka, maka kalau itu dibuat mengambang E-nya bisa naik dan turun, maka situasinya adalah yang paling produktif itu adalah kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter tidak akan meningkatkan permintaan agregat, ini hanya menggeser permintaan dari barang luar negeri menjadi barang di dalam negeri. Ya. Nah, jadi dia tidak menggeser permintaan agregat dunia, tapi dia mengalihkan dari yang sebelumnya kita ingin membeli barang luar negeri, tapi barang luar negeri karena kurs kita uh, turun gitu, sehingga otomatis barang luar negeri itu menjadi lebih murah. Jadi kalau uang domestik kita nilainya turun, maka barang luar negeri menjadi lebih murah. Dan kenaikan pendapatan domestik tenaga kerja merupakan pengeluaran luar negeri yang pengeluaran yang hilang di luar negeri. Jadi kenaikan pendapatan akan terjadi kenaikan pendapatan domestik dan tenaga kerja. Nah, oke, kita lihat di sini. Bagaimana kalau ada trade policy atau terjadi kebijakan perdagangan, ya. Jika kita memberlakukan tarif atau kuota untuk mengurangi impor, ya, jadi kita buat tarifnya lebih mahal, misalnya, atau kita menetapkan kuota impor segala macam, maka akan menggeser IS ke kanan lewat jalur mana? Lewat jalur ini tadi. Ya. Kenapa? Kita akan mendorong permintaan dalam negeri. Nah, ini apa yang meningkat? Ini NX-nya yang meningkat, net ekspornya. Karena sebelumnya kita memenuhi kebutuhan tertentu dengan barang-barang impor, tapi sekarang barang-barangnya justru barang-barang ekspor. Nah, ketika barang-barangnya adalah barang-barang eh, produksi dalam negeri, maka NX-nya meningkat. Ketika NX-nya meningkat, ternyata E-nya juga meningkat. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan yang mengurangi impor maupun menetapkan tarif itu tidak akan mengurangi defisit perdagangan. Meskipun NX-nya tidak berubah,
akan ada perdagangan yang berkurang ya. Pembatasan impor tidak akan mengurangi defisit perdagangan. Jadi ada kuota misalnya. Meskipun NX yang tidak berubah ya. Jadi bukan NX yang berubah, tapi yang meningkat apa? Yang meningkat C-nya. NX tidak berubah. Kenapa? Karena yang meningkat C-nya. Nah, hambatan perdagangan akan mengurangi impor kita, dan impor itu akan dikompensasi dengan kita menggunakan produksi dalam negeri. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau dalam sistem Mendel Fleming seperti tadi, akan ada apresiasi kurs dan itu akan mengurangi ekspor. Kenapa saat ini kita berani? Karena harga komoditas lagi tinggi. Dalam kondisi saat ini, pemerintah menggalakkan, ayo beli barang-barang produk dalam negeri, karena yakin sebagian besar ekspor kita itu adalah ekspor sumber daya alam, yang dimana kita punya keunggulan kompetitif di sana. Kita punya keunggulan absolut di sana. Tidak ada yang bisa punya lahan seluas kita untuk memproduksi sawit seluas kita. Ya, oleh karena itu kita punya keunggulan absolut. Dalam kondisi sekarang, keunggulan absolut itu menjadi semacam modal kebijakan kita untuk kita bisa membiasakan untuk tidak membeli barang. Nah, namun karena kita tidak melakukannya lewat perdagangan, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang efisien. Kenapa? Selalu ada gains from trade. Ya. Jadi kalau kita masih ingat teorinya David Ricardo, kenapa ada perdagangan? Karena kita mendapatkan barang yang paling bagus, barang yang paling efisien, dari orang yang punya spesialisasi tertentu, ya, dan dia akan menghasilkan barang yang paling bagus. Di satu sisi, kita akan fokus pada spesialisasi kita, kita akan menghasilkan barang kita yang paling bagus dengan harga tertentu, dan itu kemudian kita pertukarkan. Apa yang kita pertukarkan adalah barang bagus dengan barang bagus. Tapi kalau itu kita kerjakan sendiri, maka ada alokasi yang terbatas yang menyebabkan kita sebenarnya tidak terlalu bagus memproduksi roti misalnya. Di satu sisi orang lain tidak terlalu bagus memproduksi senjata atau barang-barang peralatan lainnya. Ya. Kalau kemudian itu kita lakukan sendiri, ya kita beli roti, kita bikin roti, kita bikin ini dan seterusnya, maka konsekuensinya adalah, ya kita bisa konsumsi barang itu, tapi kita tidak akan bisa mengkonsumsi barang yang bagus banget. Itulah gain from trade. Oleh karena itu, apa pembelajarannya? Hambatan impor pada produk tertentu akan menyelamatkan kesempatan kerja pada industri domestik, tapi tentunya di satu sisi akan menghancurkan, destroy pekerjaan di sektor yang berorientasi ekspor. Kenapa? Karena kursnya meningkat. Ya, seperti tadi. Ya, IS membatasi, NX-nya nggak naik, tapi C-nya naik. Kondisinya apa? E-nya naik dari E1 ke E2. Kursnya jadi naik. Akibatnya hambatan impor dalam konteks itu gagal dan cenderung menetap menjadi berpotensi menyebabkan pengangguran friksional. Sebaliknya, dalam sistem kurs tetap, bank sentral siap untuk membeli dan menjual mata uang domestik untuk mata uang luar negeri dengan nilai tertentu. Model-model framing, bank sentral menggeser kurva LM. Ya. Jadi, dalam sistem kurs tetap, karena bank sentral siap untuk membeli dan menjual mata uang, maka bank sentral menjual dan membelinya itu dengan istilahnya dimainkan. Apa yang dimainkan? Kurva LM-nya. Digeser ke kanan, digeser ke kiri, dan seterusnya. Sistem ini fungsinya apa? Untuk mempertahankan kursnya, kurs yang di sini. Jangan sampai kursnya di sini bergerak mana-mana.
Jadi kalau S-nya naik, LM-nya digeser lagi supaya kursnya berada di dalam kurs yang tetap. Kebijakan fiskal dalam sistem kurs tetap seperti apa? Kalau kemudian kita punya kebijakan seperti ini, IS-nya naik, maka apa yang harus dilakukan Bank Sentral? Harus menaikkan LM. Nah, kondisi ini menyebabkan Y2-nya lebih tinggi atau Y lebih tinggi dibandingkan Y sebelumnya dari Y2 ke Y1. Jadi untuk menjaga kestabilan ketika E naik, Bank Sentral apa yang harus dilakukan? Dia harus jual mata uang domestiknya untuk memastikan dia stabil. Nah, dalam kurs mengambang, kebijakan fiskal tidak efektif. Ya. Kenapa? Karena kebijakan fiskal akan menaikkan E di sini. Tapi dalam kurs tetap, kebijakan fiskal efektif karena ada tambahan LM lagi di sini. Ya. Kemudian bagaimana dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter akan ke sini, menggeser ke IS baru, oh ada tambahan. Tapi ternyata itu pasti akan menyebabkan E-nya turun. Ketika dia akan menyebabkan L turun, dia harus menstabilkan lagi dong, supaya E-nya kembali lagi ke atas. Nah, itu yang menyebabkan dalam kebijakan, dalam kurs mengambang, kebijakan moneter sangat efektif. Tapi dalam kurs tetap, kebijakan moneter tidak bisa meningkatkan output dan sehingga tidak bisa dikatakan efektif. Jadi kalau sebelumnya dalam kurs mengambang kan kita akan punya ini nih. Kalau E-nya turun, maka apa yang terjadi? IS-nya akan naik. Kenapa IS-nya akan naik? Karena tadi faktor NX. NX dipengaruhi oleh E. Kalau E-nya turun, maka NX-nya akan naik. Karena kurs kita lebih murah dan net ekspor kita lebih tinggi. Nah, apa yang terjadi kalau ada kebijakan perdagangan dalam kurs tetap? Yang terjadi adalah kalau ada kebijakan perdagangan, maka kita akan menghalangi NX, NX-nya tetap. Yang naik apa? NX impornya tadi digantikan dengan kenaikan C. Kenaikan C itu akan menggeser IS ke atas, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kalau LM-nya tetap, dia akan di sini. Ketika dia berada di sini, maka terapresiasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kebijakan moneter? Dia harus turunkan nih. Dia harus turunkan dengan apa? Dengan menambah LM. Ketika dia turunkan menambah LM, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Y-nya meningkat lebih banyak lagi. Y-nya akan meningkat berada di Y2. Oleh karena itu, teman-teman, ketika kita melihat menjaga E-nya agar tidak naik, B akan kebijakan sentral akan menggeser LM-nya ke kanan dan Y-nya akan bertambah. Kondisi itu yang menyebabkan kalau dalam kurs mengambang, pembatasan impor seperti tadi yang kita bahas itu tidak efektif, tidak mempengaruhi Y atau NX. Karena dia akan crowd out seperti tadi. Ya. Karena naiknya C itu ternyata kursnya pembatasan impor tidak mempengaruhi Y karena dia hanya mensubstitusi barang-barang impor digunakan untuk disubstitusi dengan konsumsi dalam negeri. Sementara dalam kurs tetap pembatasan impor menaikkan Y dan NX. Kenapa di sini terjadi? Nah, namun gains from trade-nya itu tidak terjadi menyebabkan cost yang kita lakukan harus ditanggung oleh negara lain.
Kenapa? Karena negara lain yang kemarin berdagang dengan kita dan seterusnya itu menjadi tidak punya pembeli, kelebihan barang dan seterusnya. Itu cost yang harus ditanggung negara lain. Oleh karena itu, negara lain cenderung mendorong tidak dilakukannya praktek-praktek seperti itu. Nanti akan kita bahas kasusnya seperti yang di Cina dengan Amerika. Nah, ini teman-teman, kalau floating dampak Y-nya ekspansi moneter lebih penting. Kalau floating dampak terhadap E-nya ekspansi fiskal naik, ekspansi moneter itu menyebabkan E-nya turun seperti tadi. Kalau batasan impor apa? Batasan impor menyebabkan E-nya naik. Kalau di floating. Kemudian di floating dampak terhadap NX, ekspansi fiskal itu menyebabkan NX-nya turun. Kenapa seperti tadi? Dia akan karena ekspansi fiskal, dia menggeser IS ke kanan, maka E-nya naik. Ketika E-nya naik, NX-nya turun. Sebaliknya ekspansi moneter, karena LM-nya geser ke kanan, E-nya turun, kursnya turun menyebabkan NX-nya naik. Kalau fix seperti apa? Fix yang efektif adalah kebijakan fiskal. Oleh karena itu, kalau teman-teman lihat ketika zaman Orde Baru, ketika kita menggunakan fix exchange rate, maka yang dominan adalah kebijakan fiskalnya. Dan kita juga waktu itu juga mengenal import dan seterusnya. Dampak terhadap E-nya gimana? Tidak ada apapun karena E-nya dijaga tetap. Dampak terhadap NX seperti apa? Dampak terhadap NX itu berlaku kalau ada batasan impor. Oleh karena itu dulu ada batasan impor, teman-teman kalau baca sejarahnya bisa lihat tentang pembatasan impor mobil Jepang misalnya, kemudian kita fokus mengembangkan mobil yang itu sebenarnya mengganti dari merek Korea ke merek dalam negeri. Ada yang dijadikan Hyundai, dijadikan Bimantara, merek Korea lain dijadikan Bimantara dan seterusnya. Nah, itu bagian pertamanya tentang model Mandel dan Fleming. Nah, berikutnya kita diskusi tentang perbedaan suku bunga. Di dunia ini ada dua sebab mengapa R yang kita tadi asumsikan di awal, R itu sama dengan R aksen. Nah, nanti untuk detailnya nanti kita bahas di pertemuan lanjutannya di makroekonomi 2 tentang dinamika kalau atau di ekonomi internasional ketika R-nya itu berubah, apa dampaknya terhadap E dan seterusnya. Tapi kita kenalkan dulu kenapa ada perbedaan suku bunga. Ini karena kita punya country risk. Ini yang kita sebut dengan rating. Jadi negara kita selalu di rating. Ratingnya itu paling tidak berdasarkan dari surat utangnya, SBN-nya. SBN kita di rating, kira-kira B+, A, ataupun apapun. Itu untuk menunjukkan apa? Risiko gagal bayar. Jadi apakah kondisi kita stabil sehingga kalau kita mengajukan utang, utang itu bisa kita bayar. Investor, ketika orangnya itu berisiko, maka dia akan memberikan premium atau dia akan menaruh risk premium lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Seperti kalau kemudian logikanya kalau teman-teman lihat orang perusahaan asuransi, dia akan melihat dulu apakah orang-orang yang membayar asuransi dia, orang-orang yang membayar premi dia itu orang-orang berisiko atau orang-orang yang tidak berisiko. Kalau orang-orang yang berisiko itu dia akan cenderung dilihat dari apa ya, misalnya kalau asuransi kesehatan dia cenderung punya penyakit degeneratif atau tidak. Tapi kalau misalnya asuransi kendaraan, dia akan melihat kalau teman-teman kan melihat bagaimana asuransi kendaraan ingin melacak bagaimana cara teman-teman untuk mengemudi misalnya. Sehingga kalau teman-teman mengemudinya secara reckless, secara sembrono misalnya, maka teman-teman akan dikenakan tarif premi yang tinggi.
Kenapa? Karena teman-teman berisiko. Nah, begitupun juga dengan uh, suku bunga. Selalu ada perbedaan suku bunga karena country risk atau risiko di ekonomi dan politik. Terus kemudian apa yang membedakan perbedaan suku bunga adalah expected exchange rate. Inilah yang kemudian menyebabkan kita bisa menggunakan E sebagai proksi terhadap R-nya. Oke, kalau kemudian kita implementasikan model Mandel-Fleming di dalam risk-nya, kita akan punya theta untuk menggambarkan risk premium. Ya, risk premium itu kemudian kita gunakan di sini. Jadi ada R tertentu plus theta untuk menggambarkan bahwa suku bunga yang ada di suatu negara itu merupakan suku bunga nominalnya ditambah dengan risk premiumnya. Oke. Nah, itu modelnya perbedaannya dalam model-model Mandel-Fleming. Teman-teman, ada skema di luar negeri ada yang disebut dengan yen carry trade. Ingat teman-teman, suku bunga di Jepang itu amat sangat rendah. Jadi suku bunganya itu bisa cuma sampai 0% atau 0,5. Ini yang kemudian suku bunga itu dipinjam orang kemudian untuk diinvestasikan di sini. Jadi kita cukup pinjam uang dari Bank Jepang dengan bunga 0%. Kemudian kita taruh aja di Indonesia, bunganya berapa? 2%. 2%. Maka kondisi inilah yang sering terjadi pada zaman krisis bank di Indonesia pada zaman dulu. Jadi apa jaminannya bahwa dia akan mendapat keuntungan? Karena kurs tetap. Ya, karena tidak ada risiko terhadap kurs, karena kurs itu akan dijaga oleh pemerintah, menyebabkan kalau berapapun kita pinjam, berapa besar yen-nya pun, kita akan invest lagi ke Indonesia, maka keuntungannya akan berlipat-lipat. Dari sinilah kemudian kita dapatkan sebagai earning, earning itu kemudian kita bayar kembali ke Bank Jepang. Bagi Bank Jepang, itu yang penting duitnya mutar, duitnya keluar dari sini. Kalau enggak dia over likuiditas. Ya, kalau enggak dia over likuiditas. 0,05% pun enggak masalah, yang penting duitnya keluar. Kalau enggak dia akan kebebanan, dia akan punya kecenderungan akan menggunakan itu untuk investasi-investasi yang sekiranya bisa jadi akan lebih beresiko. Apa dampak kenaikan M? Ya, dampaknya kemana? Dampaknya ke I. Kalau tetanya meningkat, R-nya meningkat, I-nya akan turun. Apa akibatnya? I-nya akan turun ke sini. Ya. Kita punya S1 di sini. Kemudian dia akan turun ke sini. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan bergeser ke kiri. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan LM-nya lagi bergeser ke kanan, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus menambah uang beredarnya ke kanan. LM bergeser ke kanan, sehingga apa? Kalau LM bergeser ke kanan, MP-nya menjadi lebih rendah. Karena dia nambah, jadi dia akan lebih rendah. Di sini kita akan berusaha, ini adalah upaya untuk mempertahankan pasar uang. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah E-nya berada di sini nih. Ketika E-nya berada di sini, maka kita akan bisa lihat Y1-nya akan bergerak. Jadi ini kasusnya di mana teman-teman yang bergerak itu C plus I plus G plus NX, di mana ingat I-nya ini sekarang kita jadikan eksogen. Kalau kita jadikan eksogen, maka dia tambahan theta ini akan mempengaruhi I. Dan I langsung kita anggap sebagai eksogen, I-nya turun. Kalau I-nya turun, maka dia akan menggeser IS-nya. IS-nya akan turun ke kiri. Dan
kondisi inilah yang terjadi. Dampak kenaikan akan ada penurunan secara intuitif. Ya, kenaikan itu akan menurunkan risiko negara dan membuat perilaku memegang uang domestik itu tidak lagi menarik. Karena menganggap uang kita berisiko, akhirnya dialihkan ke luar negeri. Itu yang menyebabkan E-nya turun. Bahkan E-nya turun lebih dalam lagi karena LM-nya akan turun. Jadi orang cenderung tidak ingin memegang uang dalam negeri kita. Nah, kenaikan itu terjadi, apa yang terjadi? Kita akan mengalami kenaikan NX. Itulah yang menyebabkan dulu pada saat krisis moneter ketika semuanya terdepresiasi, siapa yang paling untung adalah produsen yang menggunakan produksi berbasis dalam negeri, termasuk pada saat itu Bapak Joko Widodo yang waktu itu masih sebagai pengusaha mebel yang ada di Solo. Dan karena kursnya terdepresiasi, maka semuanya menjadi murah dan banyak keuntungan yang terjadi pada saat itu. Ya, NX-nya pun lebih besar. Ya, ada kenaikan, tapi kenaikan NX ini dalam kondisi tersebut lebih besar dari penurunan I karena R-nya naik. Kenapa pendapatan tidak naik? Karena bank sentral menghambat depresiasi dengan mengurangi uang beredar. Ya, jadi kenapa pemerintah ingin menstabilkan uangnya, jadi jangan sampai kursnya itu turun lebih banyak. Depresiasi akan mendorong harga impor itu cukup, ya. Dan kondisi ini di Indonesia akan lebih parah karena sebagian besar input atau barang modal di Indonesia itu berasal dari barang luar negeri. Nah, ini studi kasus, The Southeast Asian Crisis, permasalahannya adalah sistem perbankan seperti tadi. Bank kita mengambil uang dari luar negeri, kemudian meminjamkannya di dalam negeri. Yang terjadi adalah suku bunga dan risk premiumnya naik. Untuk menstabilkan, pemerintah waktu itu menaikkan suku bunga sampai di atas 60% per tahun. Di satu sisi, risk premium kita tinggi karena terjadi krisis multidimensi pada saat itu, ada krisis politik, penurunan, dan seterusnya, dan itu dilakukan secara bersama-sama. Akhirnya terjadi chaos, harga saham juga turun karena investor asing menjualnya semua. Akibatnya capital outflow keluar dan akhirnya menekan kurs kita. Oleh karena itu pembelajaran kita itu pada saat itu adalah bagaimana memastikan risk premium kita tidak tinggi. Oleh karena itu kita sangat berhati-hati, kita sangat menjaga, ini saham turun ya. Kita sangat menjaga agar kita tidak terkena atau kita tidak terimbas kondisi akibat risk premium kita yang tinggi akibat krisis. Ini kondisinya. Bagaimana apa yang terjadi? Perubahan kurs Indonesia turun minus 59,4%. Teman-teman lihat, kita tuh hampir sama dengan South Korea. Pasar sahamnya juga turun. Perubahan nominal juga turun nih. Kita 16%. South Korea 7%. Jadi pada saat itu depresiasinya masih tinggi dibandingkan COVID ya. Indonesia turunnya tahun 1997-1998. Nah, jadi benar-benar Indonesia dan Korea merupakan yang terhukum, termasuk juga sebenarnya Malaysia dan Thailand. Jadi 3 negara ini yang terhukum. Ada yang mengatakan bahwa ini South Korea terimbas Indonesia karena pada saat itu Indonesia sedang erat-eratnya kerjasama untuk kalau sampai sekarang kan masih ada kerjasama dengan kapal selam tuh. Kemudian dulu terkait dengan ini kan program mobil nasional, sehingga dampaknya akan terjadi seperti itu. Oke, ini argumen kurs mengambang versus kurs tetap. Argumen untuk kurs mengambang memberi kesempatan kebijakan moneter untuk mencari tujuan lain. Jadi
Seperti tadi, kalau di kurs mengambang karena kebijakan moneternya itu lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel artinya dia merupakan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka di kebijakan moneter bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Sementara kalau kurs tetap, dia fokusnya sebenarnya hanya menghindari uncertainty, tapi ternyata itu harus bergantung dengan disiplin kebijakan moneter untuk mencegah uang beredar yang berlebihan dan menyebabkan hiperinflasi. Nah, ini ada yang namanya the impossible trinity. Jadi di dalam teori perekonomian kita harus memilih ini. Kita tidak bisa memilih ketiga-tiganya. Ini yang disebut dengan the impossible trinity. Kalau kita monetary policy kita ingin independen, ya, independen itu seperti yang dilakukan di Indonesia. Indonesia mazhabnya di mana? Mazhabnya ada di sini. Independent monetary policy dan fixed exchange rate. Dan free capital outflow. Nah, kalau Hong Kong di mana? Hong Kong ada di sini. Jadi free capital outflow tapi dia fixed exchange rate. Kalau Cina, Cina ada di sini. Dia fixed exchange rate dan independent monetary policy. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau mengimplementasikan tiga-tiganya. Nah, ini kontroversi kasus kurs Cina. Tahun 1995 sampai 2005, Cina menetapkan kurs tetap 8,28 yuan per dolar dan membatasi aliran modal. Inilah yang menyebabkan dia membatasi ini, tapi kemudian dia masuk ke sini. Fixed exchange rate dan kemudian independent monetary policy. Kemudian dia menyatakan bahwa yuan secara signifikan dibuat under value. Nah, kondisi ini menyebabkan produsen Amerika Serikat komplain bahwa sebenarnya advantage di Cina itu lebih karena dia murah. Karena kursnya, karena upah buruhnya dan semuanya. Dia murah semua. Nah, Presiden Bush kemudian meminta Cina untuk jangan gitu dong. Buatkan dia supaya kursnya itu fair, dia akhirnya banyak mengenakan tarif terhadap produk Cina. Tahun 2005 belum ada alternatif negara-negara lain selain Amerika sebagai pasar. Kemudian muncullah ketika kelas menengah banyak di negara-negara mulai berkembang, muncullah kemudian mereka memunculkan BRIC. Brazil, Rusia, India, dan China. Ya, supaya apa? Supaya Cina punya alternatif, tidak hanya ke Amerika aja. Oke, bagaimana penurunannya? Model Fleming dan kurva agregat demand. Dalam model Fleming, kita asumsikan P-nya tetap, ya, dalam jangka pendek ya teman-teman, P-nya tetap. Ketika P-nya tetap, kita akan mempertimbangkan bahwa kenaikan P itu akan menyebabkan MP-nya turun dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi sama. Ketika kemudian terjadi kenaikan P misalnya, maka apa yang terjadi? LM-nya akan bergeser ke kiri. LM bergeser ke kiri menyebabkan apa? Menyebabkan E-nya naik. E-nya naik, apa yang terjadi? Yang terjadi benar, NX-nya yang turun. Jadi kalau sebelumnya kenaikan P, ya kenaikan P di sini itu akan menyebabkan R-nya naik, ya menyebabkan investasinya turun dan seterusnya. Kalau sekarang enggak, yang terdampak adalah NX-nya, menyebabkan IS-nya itu turun di sini. Jadi Y2. Oleh karena itu, dalam model Fleming sama. Kenaikan P itu akan menyebabkan penurunan Y. Oke, ini yang terjadi jika Y1 kurangin Y aksen, maka seiring waktu dia akan menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? M per P-nya naik.
bukan P-nya, tapi M per P-nya naik. Kemudian kursnya dibuat turun, dan X-nya naik, dan Y-nya akan kembali naik. Oke, ini ringkasannya teman-teman. Di model-model Fleming menggunakan framework ISLM untuk negara kecil dan terbuka, asumsinya P-nya tetap, dan kita mengganti R jadi E. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi pendapatan dalam kurs, tapi tidak dalam kurs mengambang. Jadi, kebijakan fiskal itu efektif pada kurs tetap, tapi tidak dalam kurs mengambang. Siapa yang efektif dalam kurs mengambang? Yang efektif adalah kebijakan moneter. Selisih suku bunga terjadi, ya terjadi jika investor mensyaratkan risk premium. Jika dia tidak terlalu percaya pada kondisi di suatu negara, sehingga dia butuh risk premium untuk memegang aset untuk memastikan bahwa ada semacam insurance, jaminan bahwa di negara itu tidak default. Kemudian ini kurs mengambang, dalam kurs mengambang kebijakan moneter digunakan untuk tujuan selain stabilitas mata uang. Kurs tetap berguna untuk mengurangi ketidakpastian transaksi internasional. Oke, demikian rekan-rekan pertemuan hari ini. Atas perhatiannya dihaturkan terima kasih. Selamat selalu sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya.